pakailah yang kau punya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saat kita melihat kisah sukses orang lain, hal yang sering dilakukan orang adalah berusaha meniru apapun yang dilakukan orang tersebut sehingga berhasil. Bahkan untuk itu, orang berusaha meniru bisnisnya, pekerjaannya, bahkan ada juga yang meniru persis penampilan, gaya hidup, dan kepribadiannya. Tidaklah berdosa untuk meniru orang lain, terutama hal yang baik. Tapi tanpa pemahaman yang benar, maka banyak orang akhirnya jadi frustasi karena tidak semua yang ingin dia tiru bisa diikuti dan memiliki hasil yang sama, apalagi menghasilkan yang lebih baik. Sikap meniru mentah-mentah sering berakibat pada hilangnya usaha kita untuk justru memahami diri kita dan seluruh keunikan serta potensi yang spesial yang diberikan Allah pada kita. Seorang penulis terkenal bernama John Mason pernah menulis sebuah statement yang luar biasa, yaitu setiap orang lahir secara original tetapi mati seragam. Apa maksud statement ini? Ketika pertanyaan itu diberikan pada anak-anak remaja, ada anak remaja pria yang menjawab, "Ya, bukankah kita orang Kristen kalau meninggal selalu dipakaikan seragam berupa jas?" Tentu bukan meninggal menggunakan seragam yang dimaksudkan di sini, melainkan banyak orang meninggal karena mencoba meniru orang lain dan tidak menjadi dirinya sendiri, meskipun sadar bahwa sejak lahir manusia diberikan keunikan identitas dan potensi. Firman Tuhan yang kita baca menggambarkan sebuah situasi di mana seorang janda yang mengalami kesulitan yang besar karena kematian suaminya yang adalah seorang yang takut akan Allah. Sama seperti situasi pandemik yang dialami saat ini karena virus COVID-19. Maka siapapun kita, termasuk orang Kristen sekalipun, bisa terkena masalah. Dalam situasi krisis, janda ini menemui Elisa sebagai representasi Allah yang penuh kasih dan kuasa. Respon Elisa adalah bertanya kembali, dan salah satu pertanyaannya adalah, apa yang kamu punya? Atau apa yang ada padamu? Ada beberapa peristiwa mujizat yang Tuhan lakukan dimulai dengan bertanya, apa yang ada padamu? Atau apa yang kamu punya? Banyak program mentoring dan empowering yang kurang menghasilkan hasil yang maksimal. Mengapa? Karena kita sering ingin mengubah seseorang menjadi sama dengan kita. Kita kerap kurang memahami bahwa pendidikan dan empowering program seharusnya bertujuan untuk menolong seseorang menemukan keunikan dirinya dan potensinya sendiri, serta mengarahkan pribadi tersebut untuk menerima dan mengembangkan potensinya secara sehat. Yang Allah mau pakai adalah potensi di dalam diri kita, sesuai dengan caranya dan juga tujuannya. Jadi, mari mulailah dengan bertanya kepada diri kita hari ini, apa yang kau punya?